memang hidup duit gak dibawa mati, walaupun rasanya kadang-kadang suka pengen mati kalau gak ada duit. Lah apa aja sekarang bayar kencing 2,5, kasih gocengan gak ada kembali kan, kencing lagi banget. Udah tiris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo, apa kabar sahabat? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusan baik sahabat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wat-tuqa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di Masjid At-Taqwa, segenap pengajar majelis-majelis taklim, bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
rangka peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab Wasaif fi Syarhis Samail Imam Suyuti radhiyallahu anhu pernah mencatat, ma min baitin au masjidin au mahalatin quri'a fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal baiti au masjida au mahallata. Tidak ada satupun rumah, masjid atau kampung yang di dalamnya dibacakan maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para malaikat mengelilingi rumah tersebut, masjid dan kampung tersebut. Wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu ta'ala bi rahmatihi wa ridwanihi. Dan para malaikat selagi beliau mengelilingi kampung tersebut sambil memintakan ampun bagi penghuni-penghuni tempat tersebut, dan Allah akan menaungi tempat tersebut dengan rahmat dan keridhoannya. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Diperintahkan Allah untuk mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau ada satu ajaran agama terutama diperintahkannya manusia mencontoh manusia, ini kan ajaran paling masuk akal. Bersyukur kita Pak, kita sama Allah gak disuruh nyontoh malaikat. Pernah gak bikin? Bagaimana kita bisa nyontoh malaikat? Makan kagak, tidur kagak, sama duit budek. Susah nyontohnya. Allah memerintahkan kita mencontoh baginda Nabi. Beliau seorang manusia biasa. Baginda Nabi bukan setengah manusia, setengah malaikat. Juga bukan keturunannya Superman. Tapi bagaimana bisa nyontoh Superman? Pakai kolor di luar. Riwayat Maulid pun disebutkan baginda Nabi basyarun lakal basyari, manusia utuh tapi bukan manusia pada umumnya. Dalam segala hal beliau merupakan uswatun, satu-satunya manusia yang contohnya komplit dan kompleks di dunia ini cuma baginda Nabi. Dalam kitab Burdah Imam Bushairi pernah menulis begini, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi ashkarin hina talqahu wa fi hashabi, bahwa sesungguhnya kehebatan baginda Nabi itu walaupun beliau lagi berdiri sendiri, tapi wibawa beliau laksana memimpin pasukan di medan perang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku orang laki yang hebat banyak, betul atau betul? Tapi yang hebat di berbagai macam bidang secara bersamaan cuma baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi di masjid hebat apa kagak? Di rumah hebat, di pasar hebat, di medan perang hebat, di mata musuh hebat, di mata sahabat hebat, di mata orang tua hebat, di mata anak-anak hebat, di mata istri. Allahumma sholli ala sayyidina. Orang laki orang laki di Pondok Aren yang hebat memang banyak, tapi pakai tempat. Di kantor hebat orang laki Pondok Aren, sekantor bisa dimaki-maki di kantor. Begitu pulang ke rumah dikeprak centong sama bininya di rumah. Dia kan hebat. Nah, baginda Nabi hebat di berbagai macam bidang secara bersama. Lalu apa yang bisa kita contoh secara manusiawi dalam diri baginda Nabi? Pertama, yang bisa kita contoh dari baginda Nabi, pertama, baginda Nabi dalam berdakwah itu mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. 13 tahun baginda Nabi berdakwah. Awal-awal perjuangan di kota Mekah cuma untuk menanamkan nilai-nilai keimanan.
meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun berdakwah cuma untuk menanamkan fondasi. Dengan perhitungan beliau, di mana-mana kalau fondasi kuat, bangunan pun aman. Betul. Imannya nggak akan terlihat, tapi gejala dari keimanan itu yang akan terlihat. Contoh, ini mic yang saya pakai ada strumnya nih. Ada nggak? Kelihatan? Aku bisa tahu. Ada suaranya. Strum nggak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Kipas di samping ada strumnya, ada soket. Muter. Lampu ada strumnya Ji, nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar, jangan pakai nunggu akhir waktu. Kalau punya iman, hadiri maulid, jangan pakai nanya dalil. Strum ada, tapi mic nggak mau nyala, itu namanya kok. Strum ada, kipas angin nggak mau muter, kipasnya kok. Strum ada, lampu nggak nyala, lampunya kok. Ngaku beriman tapi nggak mau sujud, itu namanya kok. Ngaku beriman, rumah tingkat, mobil ada, motor punya, sedekah maulid goceng. Itu namanya kok. Koret. Yang koslet di tempat kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya kampung kita jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Tolong lewat peringatan maulid ini, jangan pernah kita lepaskan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita perlunya dunia, maka akhirat kita keyakinannya akan menurun. Tapi kalau kita perlunya akhirat, maka percayalah dunia yang akan selalu menempatinya, menemaninya. Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, ya Imam, ya, apa sih yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah? Padahal kita sholat rajin, sedekah mau, sama yatim juga sayang, sama ulama dekat. Banyak perbuatan baik yang kami lakukan, tapi ngapa sampai sekarang doa kita belum dijawab? Katanya menyebabkan hatinya mati. Imam Hasan Al-Basri mendengarkan pertanyaan tersebut. Beliau berkata, jamaah Masjid At-Taqwa, ya Imam, tahukah kalian yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab? Ya nggak tahu Imam, makanya saya tanya. Sungguh yang menyebabkan hati kalian mati sampai doa kalian belum dijawab, itu dikarenakan apa? Araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita ini orang Pondok Aren kebangetan kenal sama Allah. Kebangetan kenal. Kita jadiin Tuhannya seolah-olah CS kita. Tapi ketika bertemu dengan haknya Allah untuk disembah, bertemu dengan kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, tanya sama diri kita masing-masing, seberapa sering kita lalaikan panggilan-panggilan ini. Sekarang tingkat keimanan kita kepada Allah, kenapa saya berani bilang lentur? Karena sekarang ini nilai silaturahmi kita sudah mulai langka dan mahal. Betul atau betul? Boleh. Teknologi yang ada, kemajuan teknologi yang ada di sekitaran kita, bahwa tujuan para pencipta-pencipta teknologi tersebut mendekatkan yang jauh, tapi saat ini akibat salah penggunaan sekaligus menjauhkan yang dekat. Oh, nah itu. Dulu saya kecil, tahadusan ini, dulu saya kecil, syarat ghibah, ngomongin tetangga itu nggak boleh ada orangnya. Benar-benar ini. Iya kan? Lebih bisa ngamuk ya kita.
kemajuan teknologi, orangnya di samping kita bisa kita gibahin. Lewat apa? Teknologi yang bernama WhatsApp. Makanya baginda Nabi itu dalam hadis mengingatkan, ayyuhal muslimun, kun kaliyadain wala takun udhunain. Orang-orang Islam di Pondok Aren, jadilah kalian seperti dua tangan bukan dua kuping. Coba lihat, saking jeniusnya Nabi sampai mentamsilkannya pun luar biasa. Kita disuruh sama baginda Nabi jadi dua tangan bukan dua kuping. Kenapa? Coba lihat. Kita kepala ke kiri, dua-duanya ikut ke kiri. Pernah ketemu? Pernah ngopi bareng? Kagak pernah. Tapi lihat dua tangan ini, subhanallah, kanan sama kiri beda apa sama? Beda apa sama? Beda, tapi kan tetap akur. Kanan kerjanya cakep-cakep, betul? Salaman tangan, tanda tangan, hitung uang tangan, makan minum tangan. Apa yang kiri pernah protes? Sadar posisi. Kata tangan kiri kita apa? Emang bagian gua bidang pembersihan. Tapi tengok, karena tangan kita sayang sama tangan kiri, sabar aja lu kiri, jangan pakai ngiri. Biar kata yang tanda tangan proyek gua, yang hitung keuntungan duit proyek gua, yang salaman deal proyek gua, nanti udah jadi duit gua beliin jam tangan yang pakai elu. Betapapun hebatnya kita, jagonya kita, kayanya kita, maaf, kita tetap memerlukan orang lain. Betul. Islam kalau mau kuat di Pondok Aren ini harus kayak 5 jari. 5 jari kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang gak bisa dipegang? Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang? Betapapun gedenya lidi, tapi kalau jadi, tahu jadi, sendirian, lalur kagak mati kita kuat. Tapi biar kata lidi itu kecil, asal banyak diikat jadi satu, sapu namanya, jangan timbang lalur, kucing gempor. Ini loh pentingnya nilai silaturahmi, Pak. Makanya sama orang tua saya, pemerintah itu, pemimpin itu disimbolkan oleh jempol. Jempolnya legalitas, Pak. Boleh tanya Pak Lurah, nggak bisa tanda tangan cap jempol sah jual beli. Siapa telunjuk? Agnia, orang kaya. Di kampung kalau mau ayam enak, Islamnya Pak, harus ada orang kayanya yang berani ngeluarin harta untuk kemajuan agama. Oke, apa Pak? Ntar perpustakaan Atako bangun Belasono ya. Itu kalau yang nunjuk punya duit nggak pakai lama Pak, selesai bangun tuh perpustakaan. Ya, coba kita yang nggak punya duit tunjuk-tunjuk. Orang takut kagak model menunjuk. Dermawananya orang kaya ini merupakan satu mutiara dari Allah yang sudah mulai diangkat oleh malaikat Jibril. Sisi lain, maaf, kita tuh suka nggak yakin sama Allah. Kita ngandelinnya di situ tuh. Makanya entah kagak punya duit, pinjol lah kita. Kenapa? Lah emang iman kita udah mulai kendor sama Allah. Kita lupa kalimat depannya apa dalam ayat tersebut. Wa may yattaqillaha. Tuh kalimat depannya. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah, yakinnya dahsyat kepada Allah. Lalu apa sambungannya? Wa yaj'alahu makhrajan. Setelah kita pasrah sama Allah, ya udah ya Rabb, maunya engkau aja lah ya Rabb. Maunya engkau saya bagaimana? Karena kemauannya engkau itu yang pasti terjadi. Lalu setelah kita berpasrah, wa yaj'alahu makhrajan, dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar atas semua permasalahan kita. Apa ini? Nah, siapa jadi tengah? Ulama kita nih Pak. Jari tengah. Jari paling serius. Jari nggak ada pernah diajak mainan, dia sendiri. Nggak ada bocah sweet pakai jari tengah. Jari main sendiri nih.
Saya bilang ulama-ulama kita. Makanya saya selalu bilang, orang tua saya selalu bilang dulu, ulama gak boleh kemana-mana, tapi ulama harus ada di mana-mana. Sebaik-baiknya ulama yang mereka ngejauh dari pemerintah, dan sebaik-baiknya pemerintah mereka yang mendekat kepada ulama. Itu baru seimbang. Kalau pemerintah yang dekat sama ulama, tendensinya jelas, palingan minta doa. Betul? Tapi kalau ulama ngesor ke pemerintah, ujung-ujungnya minta proyek. Ulama nggak minta dihargai, tugas kita sebagai umat yang menghargai. Ingat, laula murabbik ma'araftu rabbik. Kalau saja bukan karena guru-guru kita, nggak akan pernah sanggup kita menemukan jalan menuju Tuhan kita. Jari manis, ini jari yang rada ajaib nih. Ini biar dia buntung tetap manis nih Pak. Ya. Ini jari yang penuh pengharapan. Siapa jari manis? Anak-anak muda kita, adik-adik saya. Kenapa jari manis? Karena semua harapan kembali kepada pemuda. Harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan agama pemuda, harapan pemudi. Iya, masih jeruk makan jeruk. Subhanul yaum rijalul ghad. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang sekarang anak kecil, mudah-mudahan di masa depannya mereka akan jadi pemimpin bangsa. Ini jari ajaib. Ini kelingking ini biar dia kecil wilayahnya paling luas. Ya, biar kecil wilayahnya paling luas. Ya. Nah, kalau ada 5 unsur ini, tegas pemerintahannya, dermawan orang kayanya, alim ulamanya, terus punya visi dan misi anak-anak mudanya, dan soleha kaum perempuannya, maka insya Allah Islam masih bakal lama di pondok aren tercinta kita. Amin ya rabbal. Terakhir sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus mandi ijtama'ahu nabi sababihim kulluh. Satul khas al-walid Jizabin Amzad Mihaja Siti Khalilah binti Haji Ayyub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan sebagai asbab Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan majelis maulid ini Allah angkat segala penyakit beliau-beliau. Allah sehatkan kembali jasmaninya. Allah kumpulkan lagi tanpa kurang satu apapun yang ada di dirinya ini. Yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majelis maulid ini. Majelis maulid sama saja majelis ilmu. Kenapa? Majelis ilmu, majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan baginda Nabi. Majelis istajabu fihi du'a. Majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis maulid yang kita duduki, keberkahan duduk bersama ahli-ahli ilmu, dan keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah SAW sebagai asbab apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan majelis maulid, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan solehah, serta lewat keberkahan ilmu Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadil bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah. Shalli 'ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ighfir lana ya dal ula fi hadhihi al 'ashiyah.
Allahumma ya muhawwilul hal wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal ya mujamil wa la tuhammil ya muyassir wa la tu'assir yassir umurana wa la tu'assir alaina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram Rabbi firana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad Allahumma barik ummati sayyidina Muhammad Allahumma aslih qulubi ummati sayyidina Muhammad Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf jumpa lagi dalam kesempatan di peringatan Maulid, kembalikan lagi nilai iman kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian sharing hari ini. Semoga sharing hari ini bisa memberikan inspirasi dan semoga sahabat semakin sukses. Jangan lupa bahagia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.